Shalom, selamat Natal bagi kita semua. Senang berada di sini. Terima kasih Bapak Pendeta Adeli Sekul Gembala Sidang yang panitia memberi kesempatan kepada saya. Saya melihat kayaknya ada banyak wajah dari Nias kelihatannya ini. Jadi Yahobu, saya harus berani-berani diri untuk mendekati, ambil hati orang Nias. Kenapa? Karena calon menantu saya itu orang Nias. Marganya Zebua. Jadi kalau saya nggak baik-baik sama Pak Adieli, nanti beliau nggak rekomendasi. Jadi di sini ada banyak keluarga dari Nias. Kita di dalam Tuhan jadi satu, amin. Saya dari NTT. Pak Adieli juga harus baik-baik sama saya. Karena istrinya orang NTT. Jadi kita tukar-tukar budaya. Saya sendiri dikaruniakan Tuhan 2 orang istri. Boleh nggak pendeta punya 2 istri? Wah, ini jemaat ini terlalu rohani, Pak. Di gereja lain saya tanya, boleh. Karena perjanjian lama, nabi-nabi itu istrinya sampai 4 juga boleh kan. Jadi saya juga diizinkan Tuhan punya 2 orang anak, 2 orang cucu, 2 tempat pelayanan, Malang dan Surabaya tiap minggu. Saya gembala sidang di GKN Torsina Surabaya, memimpin sekolah tinggi Alkitab Nusantara di Malang. Dan terakhir Tuhan bilangnya, kasih 2 istri buat saya. Orang bilang 1 aja udah pusing, apalagi 2 ya. Tidak apa-apa. Saudara, itu adalah anugerah Tuhan buat hidup saya yang sudah usia 61 tahun ini. Istri yang pertama persoalannya, saya sudah setia dengan dia. 30 tahun menikah. Kok dia bisa tinggalkan saya itu loh? Ya kan? Nah ini saya nggak bisa terima. Kenapa dia tinggalkan saya dan tidak akan kembali lagi untuk selama-lamanya? Baru tahu masalahnya ya. Dan akhirnya setelah saya 3 tahun sendirian, firman Tuhan datang kepada saya, hai pendeta, manusia itu tidak baik seorang diri saja. Oh, tidak baik Tuhan? Ya sudah, berikanlah saya istri lagi Tuhan. Akhirnya inilah dia istri saya ini. Ini dekat Nias juga. Dari Sumatera Utara. Dia marga Sembiring, saya Sembarang. Belum dikasih marga, kan harus dikasih marga ya. Dan saya belum, jadi saya bilang sudahlah, Anda Sembiring, saya terserah Sembarang aja. Pas kan? Jadi saudara-saudara, itulah anugerah Tuhan. Saya dapat 2 orang istri. Yang pertama sudah pergi untuk selama-lamanya, tidak mungkin akan kembali lagi. Jadi pendeta boleh punya 2 istri? Oh ya, puji Tuhan. Kalau tadi kan tidak boleh. Ya, itu perkenalan singkat Bapak Ibu dalam sukacita Natal tahun ini. Dan tema nasional kita itu di dalam Injil Matius pasal yang kedua itu. Ayatnya yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jalan lain. Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah suatu pengalaman rohani yang luar biasa. Yaitu para Majus yang sudah berjalan susah payah untuk berjumpa dengan Yesus.
melalui perjalanan yang jauh, di manakah mereka juga tidak tahu. Itu adalah perjalanan iman. Saya berpikir kita juga sebagai anak-anak Tuhan belajar dari para majusi ini, yaitu hidup kita di dunia ini namanya melewati perjalanan iman. Amin. Tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena itu kita harus melalui iman. Para majus mau bertemu dengan bayi Natal. Mereka tidak tahu di mana. Tapi hanya dengan iman, yaitu dalam pimpinan Tuhan. Mereka, karena mereka profesi mereka, bidang mereka, pengetahuan mereka di bidang ilmu perbintangan, maka mereka mengikut Tuhan memakai bintang untuk menolong mereka berjalan menuju di mana Yesus dilahirkan. Dalam perjalanan itu saudara-saudara, sebelum berjumpa dengan dia mereka justru bertanya kepada Raja Herodes. Bertemulah dengan Raja Herodes. Raja Herodes bilang, oke, kalau ada yang lahir, raja yang lahir, cari selidiki di mana saja. Dan kalau jumpai dia, datang beritahu saya, supaya saya juga datang menyembah dia. Itu sebenarnya hanya kata-kata politis, bukan sesungguhnya. Karena dalam konteks pembacaan kita ini, Raja Herodes mau membunuh semua bayi laki-laki yang umur 2 tahun ke bawah. Supaya kalau diantaranya adalah Yesus yang lahir, bunuh semua. Tidak boleh ada raja yang lain. Niat jahat itu Tuhan tahu. Dan akhirnya Tuhan bicara kepada para majusi ini. Kamu pulang gak boleh lagi ke Herodes. Jangan kembali ke Herodes. Pulanglah melalui jalan lain. Jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saudara-saudara, kita berada di dalam dunia, ada banyak Herodes, banyak ancaman, masalah dalam kehidupan kita. Saya dalam berkeluarga 30 tahun berdoa supaya sampai pernikahan emas di 50, enggak sampai, hanya 30. Dihadang, istri saya dihadang oleh sakit kanker, dioperasi, di kemo, diradiasi, ternyata tidak tertolong juga. Kami harus melewati kesulitan-kesulitan. Dalam kehidupan dan pelayanan juga demikian. Tidak mudah. Saudara-saudara, harusnya saya ini udah mati juga. Karena banyak penyakit yang menyerang saya juga. Lingkungan yang juga datang ancaman buat saya juga. Jadi Herodes selama hidup begitu banyak. Saya tidak tahu pengalaman semua. Saya percaya kalau kita mau duduk bersaksi, bercerita kisah hidup kita sejak lahir sampai pada hari ini, banyak masalah kita hadapi. Amin Bapak Ibu. Selama kita hidup, memang kita akan diperhadapkan dengan banyak masalah. Suka duka silih berganti. Tantangan kesulitan menanti kita. Bahkan sekarang kita bersuka cita di bulan Desember. Tetapi sebentar lagi masuk di Januari 2023. Dan seterusnya, sekarang apa terjadi di 2023? Nah, ini sudah nubuatan untuk menakutkan kita ini. Bapak seorang pengamat dari mana, Pak? Hah? Kita ini penuh pengharapan kok. Kenapa ini? Ya, stok beras harus ditambah. Kesulitan, resesi dunia apapun. Yang nantinya berdampak kepada kehidupan kita. Tapi ya sudahlah. Kita baru lewati COVID ancamannya. Gereja tidak ada, tutup semua. Khotbah online. Penyakit. Jemaat saya berapa yang pergi bersama COVID, dibawa COVID. Bendahara lagi yang dibawa, ya sudah. Uang-uang juga ya enggak.
terbawa semua itu. Saudara-saudara, hadapi banyak masalah dalam kehidupan kita. Herodes menanti kehidupan ini. Sepertinya tidak pernah berakhir ancaman-ancaman dalam kehidupan kita. Tapi memang begitulah. Saya terberkati sampai hari ini ketika saya pergi cari bunga di Kota Batu, di kebun bunga. Ada seorang oma-oma yang jual bunga dan dia pakai topi karena di siang hari supaya nggak kepanasan. Ketika dia tondok bersihkan bunga, saya baca topinya ditulis di sini. Masalah membuat kita menjadi dewasa. Karena itu sering-seringlah hadapi masalah. Hah, oma topinya nih menarik. Saya langsung foto, cek. Dari mana topi ini? Apa? Saya nggak tahu. Ini topi anak saya, anak SMP. Karena saya kepanasan saya pakai aja, tapi nggak ngerti. Masalah membuat kita tambah dewasa. Amin. Anak-anak Tuhan nggak boleh kalah sama masalah. Masalah boleh datang silih berganti, tapi kita harus jadi pemenang. Karena kita punya Yesus, kita punya Allah, kita punya Tuhan. Dia yang siap memberikan solusi. Ada jalan keluar ketika datang ancaman, ketika datang bahaya, masalah demi masalah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Itu menjadi pengalaman iman. Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa. Asalkan kamu dapat menanggungnya, Allah akan memberikan jalan keluar. Amin. Jadi ada jalan lain. God way, jalan Allah. Jalan Allah. Apakah jalan Allah itu, saudara-saudara? Jalan Allah yang pertama adalah jalan keselamatan. Amin. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Jalan keselamatan bagi manusia. Manusia selama berada di dunia ini telah dikuasai oleh dosa. Siapapun kita telah berbuat dosa. Upah dosa ialah maut. Kematian menanti semua orang. Karena itu begitu besar kasih Allah akan manusia ini. Maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya kita yang percaya tidak binasa. Tapi beroleh hidup yang kekal. Dan dialah jalan keselamatan itu. Jalan penyelamatan kehidupan umat manusia. Yang harusnya menuju kepada dosa kematian yang kekal. Tapi dia datang memberikan kehidupan yang kekal. Amin. Saudara yakin, seyakin-yakinnya. Apakah engkau sekarang ini sudah memiliki kehidupan yang kekal atau belum? Malam hari ini juga, Natal jangan sebuah tradisi. Kekristenan jangan ditempel sebagai sebuah kewajiban. Tetapi Yesus harus lahir menjadi suatu pengalaman spiritual yang dalam dari hidup kita. Amin. Ini dia datang, dia ingin lahir dalam kehidupan kita. Supaya kita yang dilahir di dalam dosa, sekarang kita hidup dalam kebenaran. Yesus lahir bagi kita. Jalan di jalan Allah adalah jalan apa? Jalan keselamatan. Amin. Kita sudah selamat. Andai kata pulang dari sini, atau di tengah saya berkhotbah, ada satu peristiwa yang terjadi. Sudah yakinkah saudara diselamatkan? Takut semua ini. Belum siap Pak, ini Pak Adeli belum punya cucu. Kalau Pak Salman sudah. Belum siap Pak, ini baru menikah. Belum siap Kak, ini masih pacaran. Belum siap Pak, kemarin baru beli mobil, belum dipakai enak. Tidak ada alasan. Kalau peristiwa Cianjur bisa datang tiba-tiba. Tuh kita udah dekat ini. Gunung Semeru mulai batok-batok katanya. Kita tidak tahu. Apapun juga. Tapi Allah yang lebih tahu. Amin. Allah yang maha tahu. Dia tahu bahwa ada ancaman Herodes. Maka dia
mengatakan kepada para majus di dalam mimpi, pulang dengan lewat jalan lain. Jangan bertemu dengan Herodes. Dia sanggup memberi solusi supaya terhindar dari segala malapetaka, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengikuti jalan Allah, jalan keselamatan. Jalan kedua adalah jalan lepas dari masalah-masalah kehidupan yang mengancam iman kita. Masalah-masalah kehidupan yang mengancam iman kita. Banyak saudara-saudara. Uang bisa buat suami istri bertengkar. Ini masalah dalam keluarga. Kebutuhan-kebutuhan hidup. Masalah-masalah kehidupan. Hubungan-hubungan sosial. Dan lain segala macam. Masalah ekonomi. Masalah-masalah banyak di dalam dunia ini. Dan itu bisa mengancam iman kita. Banyak juga yang demi kehidupan ini rela tinggalkan Yesus. Ya? Rela tinggalkan mana yang lebih berharga? Uang, harta, kekayaan, emas, perak, semua yang ada di dunia. Atau Yesus lebih berharga di hadapan Tuhan. Saya berharap malam hari ini kita komitmen. Yesus lebih daripada segala-galanya. Amin. Dia lebih berharga dari semuanya. Dia datang cari dan menyelamatkan kita yang terhilang. Allah akan memberikan solusi ketika kita hadapi masalah-masalah kehidupan yang berat ini. Jadi, kalaupun diramalkan tadi ini Bapak siapa ini peramal ini tahun 2023 terjadi macam-macam. Sudahlah, nggak usah dengar dia, dengar Pak Salmon aja deh. Karena kita punya Yesus. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Burung-burung di udara raja dipelihara, apalagi kita anak-anak Tuhan. Pasti ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Asal kita berdoa, asal kita percaya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Karena dialah yang memelihara engkau. Asal kita hidup setiap hari dekat sama Tuhan. Datang berdoa. Seperti para majus mengikuti pimpinan Tuhan. Setelah berjumpa dengan bayi Natal, mereka tanya lagi, kemana kami pergi? Oh, ikuti jalan ini. Tidak boleh ke Herodes lagi. Saudara, jalan keluar Tuhan memberi solusi. Jesus is my answer, di jawaban dalam kehidupanku ini. Amin. Masalah demi masalah kita hadapi. Yesus hadir setiap saat. Dia Allah Immanuel yang menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Untuk menghadapi masalah apapun selama kita hidup di dunia. Dia janji, aku menyertai engkau, kamu sekalian, sampai akhir zaman. Puji Tuhan, tahun ini kita masih bisa rayakan Natal dengan sukacita. Adalah suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Tahun depan, saya tidak tahu apakah kita masih bisa bertemu antar jemaat, antar pelayan dengan jemaat. Kita tidak tahu. Tetapi kalau sampai tahun ini kita masih bisa rayakan Natal bersama di dalam jemaat, di dalam keluarga kita masing-masing, itu adalah kemurahan Tuhan. Amin. Apakah ada yang sudah merencanakan tahun depan Natalnya di sorga? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Saya lihat-lihat di sini kayaknya yang tua-tua nggak terlalu banyak Pak Adi ya. Yang muda-muda ini banyak. Karena saya itu punya pelayanan orang tua-tua 40 orang. Sudah berapa 17 tahun berjalan. Dan selalu mereka doakan, minta pokok doa, Bapak Pendeta, doakanlah. Pertama, jam tidur berkurang. Masa baru tidur jam 8 malam, jam 2 malam sudah bangun. Oh ya, selalu ada pokok doa karena kurang jam tidur. Pokok doa kedua, ini semua tubuh ini kayak baut-baut sudah kendor semua.
penyakit bersaudara itu yang namanya asam urat, rematik, kolesterol, darah tinggi, semua itu saya pokok doa itu. Yang ketiga, ini saya ingat pokok doa 3 ini. Apalagi pokok doanya Pak Pendeta, kita ini makan juga enggak banyak lagi, sedikit saja. Pingin makan banyak, tapi enggak bisa. Oh ya. Karena sudah 17 tahun saya pimpin lansia, satu hari saya jadi stres. Ini tiap persekutuan yang diminta 3 pokok doa itu. Satu hari saya siapkan firman Tuhan yang baik. Surga adalah tempat di mana tidak ada masalah. Itu temanya. Dan saya khotbahkan bagi mereka. Dan mereka dengan serius, setelah saya khotbah, mereka bilang, Pak Pendeta, kalau boleh saya mau daftar untuk ke surga cepat. Kenapa? Pak Pendeta tahu, ini masalah saya. Saya itu punya anak. Sudah biaya keluar buat dia waktu kecil sampai menikah. Sekarang sudah bekerja. Lah anak ini bekerja. Anaknya itu titipin di saya lagi. Jaga cucu lagi. Jadi sudah besarkan anak, cucu harus dijaga oleh opa oma. Aduh, sudah tua enggak kuat gendong lagi. Tapi bagaimana ini cucu kesayangan juga. Mereka sudah mengeluh. Jadi kalau begini sudah lebih baik kita cepat pulang ke sorga aja. Daripada di dunia ini beban hidup terlalu berat. Begitu. Jadi saudara-saudara, yang lebih enak itu pulang di sorga. Tapi jangan dulu ya. Jangan dulu. Itu hanya orang-orang yang putus asa. Saudara-saudara, mari kita hadapi masalah-masalah apa saja. Yang penting bersama dengan Tuhan. Amin. Saya ingat semangat reformasi dari tokoh kita, Martin Luther. Pada waktu terjadi reformasi, dia begitu berkobar-kobar. Banyak menolak dia karena dia merubah semua doktrin gereja yang lama. Dia bilang begini, kalau ancaman-ancaman datang kepada saya ini sudah bagaikan neraka, tidak apa-apa. Dia berdoa begini, Tuhan, saya rela menuju neraka. Asalkan saya pergi ke neraka bersama dengan Tuhan. Karena kalau bersama Tuhan di neraka, neraka akan diubah menjadi sorga. Luar biasa. Artinya apa? Hadapi masalah tidak perlu kita takut. Asal kita punya Yesus. Di mana ada Yesus, di sana ada mujizat. Selama bersama Yesus, mujizat itu pasti ada. Amin. Amin. Mujizat terjadi. Tuhan Yesus hidup. Dia berkuasa. Dia sanggup berbicara kepada kita. Memberikan solusi-solusi untuk masalah-masalah kehidupan kita. Jangan sakit cari dukun. Jangan sedikit masalah pergi ke Gunung Kawi. Jangan ceritakan masalah ke sana, ke sana, ke sana, ke sini. Ibu-ibu biasa itu. Sini. Rahasia ya, ini rahasia. Jangan bilang-bilang ya. Nah, sudah. Dari si A ke si B bilang begitu. Nanti si B panggil si C. Sini. Ini rahasia. Rahasia. Jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang. Iya sambung lagi. Akhirnya sudah jadi rahasia umum. Karena semua bilang, jangan bilang-bilang. Tapi akhirnya terbilanglah semuanya. Ini repot saudara-saudara. Lebih baik kita cerita kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Bawa segala masalah. Dia adalah jalan kita. Jalan untuk setiap masalah kehidupan kita. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia berkuasa di langit dan di bumi. Dia sanggup menolong kita. Sampai hari ini saya percaya mujizat itu masih ada. Asal Anda sungguh percaya. Sanggup memberikan solusi. Tuhan memberkati kita malam ini. Selamat hari Natal dan selamat tahun baru.